Agama globalisasi ini mohon diamati mulai besok. Saya tidak mengatakan saya anti globalisasi, tapi resikonya kapitalisme global ini adalah merubah negara menjadi tidak lagi negara. Misalnya negara dulu kan dibikin karena untuk memproteksi rakyatnya. Begitu sekarang kita masuk ke perdagangan global, kapitalisme liberal, maka negara tidak berlaku, kudune mageri malah buka. Dan yang saya paling takutkan adalah keputusan-keputusan pemerintah kita 2 tahun ini betul-betul bukan hanya membuka pintu global untuk masuk ke kampung-kampung Anda. Anda tahu kan sekarang siapa saja di seluruh dunia boleh masuk ke sini. 176 negara penduduknya boleh masuk ke Indonesia tanpa visa, tanpa diperiksa apa-apa. 179 harus salah bayar. Sementara kowe arep lang Selandia Baru kangelan kowe. Diawasi wae kowe. Sejak kamu ke imigrasi aja sudah mulai tidak dipercaya. Aku iki wis 40 tahun mlebu bandara tahu dipercaya. Terus ngambung tanganku pas arep check-in, begitu nggarap tiketku ada KTP-nya Cak. Lah kowe ngono Cak iki rumangsamu sapa Cak? Lah aku to. Lah kok iso kok takoni KTP niki piye karep. Lah prosedurnya begitu. Nah, mereka tidak mengerti aturan itu untuk apa. Kenapa orang mencari KTP, minta KTP untuk meyakinkan ini orangnya apa? Bukan anak gue mesti yakin kui. Kok masuk gue harus mangan pitik kon buktikan ada pitik ini harus. Gue disuguhi ning warung ayam goreng terus gue takon kondo nang sing di warung, Pak, Bu, ini buktinya kalau ini ayam itu apa coba? Mana sertifikasi bahwa ini ayam? Itu efek dari agama global yang tidak percaya satu sama lain. Anda masuk hotel kalau tidak percaya, harus deposit dulu. Begitu nanti pagi itu kuncinya yang lap-lap itu tidak bisa berlaku lagi karena dicurigai nanti Anda check out tanpa bilang. Kan begitu, pokoknya serba tidak percaya. Kabeh satunya ki maling kabeh di mata kebudayaan global. Nah, ternyata itu mempengaruhi regulasi negara kita. Sekarang siapa saja boleh bikin universitas di Indonesia. Mau orang Jepang, mau orang Amerika, mau orang Israel boleh bikin universitas, bikin restoran, punya tanah di sini boleh. Piye jawab gue? Punya rumah boleh, punya properti apapun boleh, hak milik loh. Berarti kita membuka diri bahwa seluruh Indonesia ini suatu hari akan bukan lagi milik kita. Dan Rasulullah sudah memperingatkan, utlubul ilma walau bisin. Rasulullah tahu bahwa besok-besok penduduk itu yang terbesar jumlahnya adalah Tiongkok. Sekarang sudah 1,2 miliar. Kalau Anda jadi presiden Tiongkok, Perdana Menteri Tiongkok, Anda pasti juga berpikir, iki ra cukup negaraku tinggo nampung pendudukku. Iki kudu tak sabar nang sak donya. Kabeh presiden sapa wae sing iso tak suntik ben gelem nrimo pendudukku. Lah ngono to? Nah, sekarang yang sudah masuk ke sini sudah jutaan. Sudah mendirikan bendera Cina segala macam, betul kan? Nah, dan itu pangat malah ngajak kita Indonesia milikku lah. Nek ngono jabutan genderone kuwi. Nek ngono usiran kuwi wong-wong kuwi kan begitu. Malah kita ini bikin OPA kontrak sama Cina, dipersyarati teknologinya harus dari Cina, karyawannya dan kulinya juga harus Cina, dan kita terima. Ini adalah era Kolobendu, di mana Joko Linglung, putranya Aji Soko, itu akan, Aji Soko ini sanepan, tidak akan saya sebut siapa sebenarnya, itu akan memunculkan yang disebut Petruk Dadi Ratu. Ketika Petruk Dadi Ratu iki pagrit dirubuhke kabeh. Sapa wae sama mlebu Indonesia dan diresmikan dan direstui, dipermudah. Gitu loh. Kalau rakyatnya sendiri dipersukar, tapi kalau orang lain dipermudah. Sehingga nanti akan ini semua yang dilakukan kelompok-kelompok di elit itu sebenarnya sedang menabung
dendam, kebencian dan permusuhan yang suatu hari akan panen berupa perang saudara di antara kita semua. Perang saudara ini bisa mengerikan dan lebih mengerikan dari 1965 yang Anda tolong dipelajari. 65 itu betapa seremnya bapak-bapakmu biar ngalami ketika Gestapo G30S itu seremnya luar biasa. Dan ini perang saudaranya bisa sampai akan lebih serem dari itu. Nek jarine Rangga Warsita mengutip Jayabaya kuingko wong Jawa kari separo, Cina gari sak judo, bule londo gila-gila. Atau diwalik, wong Jawa kari separo, bule gari sak judo, Cina gila-gila. Dan selama ini kita menafsirkannya secara sangat konvensional. Wis ora apa-apa ming garis separuh kok bari akeh. Nek misale wong Jawa jumlahe 100 juta berarti 50 juta. Ngono ta pikire? Alah nek Cina ming garis sak judo ming wong loro ta berarti? Enggak. Enggak gitu. Ada tafsir yang berbeda. Nek sak judo itu berarti ono lanang ono wedok. Jumlahnya tidak harus 1 dan 1. Tidak harus 1 dan 1. Pak Muzamil, kalau Allah mengatakan azwajan itu apa? Inna khalaqnakum apa? Pak Muzamil. Yang judo itu Pak, yang berpasangan itu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Nah, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan apa saja itu berjodoh-jodoh. Berjodoh-jodoh. Nah, jodoh itu kan tidak harus 1 dan 1. Iya, bukan zaujain. Bukan zaujain. Kalau khalaqallahu zaujain sak judo, Iya. itu berarti mek lanang siji wedok siji, wedhus siji sing ngangon siji. Yo rabi. Rabi wedhus salah jan bocah-bocah iki. Tapi bisa 1000 dan 1000. Bisa 1 juta laki-laki dan 1 juta perempuan, bisa tak? Bisa tidak terbatas. Kalau zaujain itu cuma 1 dan 1, lanang siji wedok. Nah, kalau azwaj itu lanang dan wedok relatif. Bisa jumlahnya berapa saja. Jadi nek Cina garis sak judo, it means could be 1,000 million or more. Gitu ya. Understand? Ya rakyat sampean ya. Understand not ten. Asisten Medono. Jadi yang judo ini yang punya masa depan, betul kan? Karena dia bisa beranak pinak. Tapi nek garis separuh berarti orang utuh. Wong Jawa garis separuh berarti nek separuh ora iso manak. Separuh itu bisa beberapa makna. Satu, awak dhuwur tok karo awak nisor tok. Manak piye? Dhuwur tok karo nisor tok. Piye to? Ora iso manak ta, Pak? Utawa wedok tok utawa lanang tok. Lah ya ora iso manak. Mulane njur akhire gelem ora gelem kawin karo Cina, kawin karo Londo. Akhirnya musnah Jawa. Ini tafsir yang terbaru. Medeni kuwi. Engko nek perang saudara tenan, wong lanang akeh mati, garis paru artine gari wong wedok tok. Akhirnya gelem ora gelem dirabi Cina, dirabi Londo. Gitu loh. Iki medeni nek terjadi tenan. Dan ini perang saudara kalau diterus-terusin. Kalau Jakarta ini tidak dewasa menghadapi 2 Desember 30 November tadi. Untung dari Jogja, dari mana-mana kita masih terus mengontrol. Kita masih menjadi pemadam kebakaran. Saya masih cukup aktif untuk mijeti gulune. Sehingga terjadi perdamaian-perdamaian sesaat-sesaat seperti itu. Tapi kok nek kesel ya ben wae lah kobong ya ben kobong. Kan gitu. Karena Kiai Kanjeng tahu persis selama kami melakukan perjalanan Jawa Timur, Jawa Tengah ini, saya mengolah itu dari jauh. Saya nggak akan ceritakan, tapi yang harus menjadi hikmah bersama pada kita adalah yang dicemaskan beliau tadi bukan hanya polusi alam, tapi polusi mental manusia, polusi intelektual manusia, polusi rohaniah manusia. Itu banyak sekali nanti contoh-contohnya. Wong saiki kalau saya sebut, coba saya sebut satu orang, siapa Mbak? Siap saya tanya ya. Yang sampean apa sampean? Mbak yang merah apa yang ungu? Merah ya? Oke, senengannya abang-abang. Mbak, syariat Islam itu
Kasih contoh 3 Pak. Syariat Islam. Syariat Allah aja. Contohnya syariat Allah apa?